Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cincin tuan-tuan, puan-puan, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar, yang tua dengan petuahnya, yang muda dengan takahnya, yang alim dengan amanahnya, yang datang dari laut, dari darat, dari hulu maupun dari hilir, telah berhimpun tepat di dalam podcast ini. Baik, cincin tuan-tuan, puan-puan, kembali kita bersaparia di sini melalui virtual di kegiatan podcast DKR Dewan Kesenian Riau. Nah, ini merupakan episode keempat. Jika sebelumnya kita juga sudah banyak berbual tentang kesenian yang ada di Riau, hari ini kita kembali berbual tentang hal tersebut. Nah, tentunya dengan keberadaan saya sendiri di sini, tidak seorang sudah ada di kanan dan kiri saya ini. Dan nampak nih Sudut biru. sudut biru. Nampaknya sama-sama berat. Nampaknya sama-sama berat. Namun siapa yang paling berat kita timbang. Nyanyi. Baik, di sebelah kanan sudah ada Ketua Komite Seni Musik Dewan Kesenian Riau, Bang Toy. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Sudut merah. Sudah. Seperti saya jelaskan tadi bahwa tidak sendiri di sini dan sama-sama berat. Di sebelah kiri sudah hadir Bang Tito selaku tim kreatif dari Dewan Kesenian Riau. Assalamualaikum Bang Tito. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Dewi. Alhamdulillah baik. Kuat sikit Bang, tak masuk Bang. Ini penghalangan nih cover. Sudah dihalang muka awak ni, dah payah lah sekarang ni. Tapi begitulah anjuran dari pemerintah dan juga kita menjaga kesehatan tentunya. Baik, cincin tuan-tuan, puan-puan, untuk bincang kita hari ini tentunya sekitar dunia kesenian, khususnya seni musik maupun Dewan Kesenian Riau yang di sini sudah turut hadir tim kreatif tentang bagaimana program-program kegiatan dari Dewan Kesenian Riau tersebut. Oke, langsung saja lah. Kita langsung berbual, siapa dulu nih? Siapa paling berat? Paling berat Bang Toy. Bang Toy dulu lah, sebelah kanan dulu. Bang, Abang berkiprah di Dewan Kesenian Riau dan juga menjadi sebagai ketua komite musik tentunya. Suatu kepercayaan yang diberikan oleh ketua untuk mengelola bagaimana melihat seni musik ke depan 5 tahun ke depan. Ini bukan kerja yang mudah tentunya. Nah, sebelum kita membahas itu, kita nak tahu sedikit lah Bang, macam mana seni musik dalam pandangan Abang pribadi maupun Dewan Kesenian Riau melalui komite musik memandang situasi pandemi saat ini yang melanda dan apa yang terjadi dengan dunia permusikan. Silakan Bang. Baik, terima kasih buat hostnya Denny. Sebenarnya kalau untuk berbicara dampak, kayaknya tidak hanya di wilayah musik saja yang terdampak oleh COVID ini gitu. Jelas segala sesuatu itu ada halangan-halangan yang jadinya untuk berkreativitas secara live, secara langsung itu juga berkurang pasti. Terbatas. Tapi ada beberapa teman-teman kita yang tetap berkreativitas dengan kondisi apapun itu. Ya, betul. Jadi sebenarnya ini juga tidak menjadi penghalang untuk berkreativitas. Cuman masalah kepuasan dan pendapatan mungkin sangat berpengaruh bagi teman-teman yang produktif. Banyak cara-cara menyikapi itu seperti ya harus tuntut lebih kreatif aja gitu dengan mungkin dengan memanfaatkan platform-platform yang ada dan mungkin lebih ke arahnya lebih banyak ke diskusi virtual, lebih ke pembahasan masalah
musik kedepannya atau perkembangan musik yang baik yang ada di lokal maupun yang di luar, mungkin lebih ke situ sih. Iya. Berarti tidak menutupi kemungkinan kita tetap untuk berkreativitas di dalam masa pandemi Nah, ini. justru sebenarnya tantangannya lebih dituntut harus lebih kreativitas dalam ruang dan bentuk apa saja gitu. Mungkin ada beberapa hal-hal yang tak terduga mungkin bisa terlakukan dengan kondisi itu. Betul. Jadi menyikapi tatanan hidup yang baru itu dengan bermacam bentuk. Akhirnya ya secara kreativitas memang lebih geliatnya lebih maju dari sebelumnya gitu. Cuman ya masalah seni pertunjukan itu kepuasan begitu ketika kita tampil di panggung dengan kondisi sound dan lighting dan penonton yang cukup mendukung, itu akan membuat kepuasannya lebih daripada ya konsep virtual dan lewat platform ini. Berarti dalam artian tidak hanya kehidupan umum yang harus kita menyesuaikan, harus mencari pola lagi. Dunia kesenian pun juga seperti itu, khususnya pada seni musik. Kita harus lebih dituntut berkreativitas lagi dan mencari inovasi-inovasi yang dan peluang-peluang yang ada dengan kondisi itu gitu. Betul sekali. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih, Bang Toy. Oke, supaya seimbang, supaya tidak berat sebelah seperti saya bilang tadi. Kita juga hadir di sini Bang Tito selaku tim kreatif di Dewan Kesenian Riau. Apa ini tim kreatif, Bang? Apakah Dewan Kesenian Riau tidak kreatif sehingga perlu tim kreatif? Takutnya itu nanti jadi pertanyaan kan? Iya betul. Atau ya menjadi keraguan ya, Dewan Kesenian Riau ini tidak kreatif, harus ada tim kreatif gitu. Nah, boleh dijelaskan sedikit? Iya, terima kasih. Kita bisa jelaskan di sini bahwa di Dewan Kesenian Riau kita mempunyai banyak program. Ya. Begitu banyak program yang harus kita susun, yang kita laksanakan. Nah, di bawah arahan ketua program di Dewan Kesenian Riau, itu kita berusaha untuk mengkerucutkan semua program yang kita tampung sebagai bank data yang dari pemikiran-pemikiran teman-teman seniman yang ada di Dewan Kesenian Riau. Aspirasi teman-teman seniman yang ada di luar juga kita tampung, jadi kita kerucutkan di tim kreatif menjadi sebuah rumusan program-program yang akan kita laksanakan 5 tahun ke depan di Dewan Kesenian Riau. Oh, itu rupanya tim kreatif. Daripada nanti menampung dan juga akan merumuskan hal-hal apa yang patut dan layaknya kita lakukan berdasarkan dari kebutuhan dan permintaan pelaku-pelaku seni yang ada di Riau. Ya, jadi sampai hingga kita mendapatkan rumusan baru dengan tim kreatif, yaitu 5 program berjenjang Dewan Kesenian Riau. Apa tuh, Pak? Nah, mungkin kita bisa jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah dokumentasi. Maksudnya itu penelitian, pengumpulan data berupa audio, visual, catatan sejarah, naskah dan segala macam itu adalah sebagai landasan kita untuk landasan kuat untuk program-program berikutnya. Itu adalah pendataan yang harus kita lakukan di dasarnya gitu. Dokumentasi. Setelah dari dokumentasi itu, program berikutnya yang kita akan laksanakan yang kedua adalah program edukasi. Edukasi itu berupa workshop, berupa sarasehan, berupa bilik seni yang akan kita launching, yang akan kita luncurkan melalui platform digital. Bilik seni itu merupakan platform pembelajaran seni Melayu Riau yang akan kita share ke seluruh dunia melalui kanal-kanal yang ada, yang kita miliki, itu berguna untuk generasi-generasi berikutnya. Itu sebagai landasan juga. Berbentuk digital gitu ya? Digital, ya. Itu bisa ada tutorial, ada sejarahnya, ada berbagai macam informasi ada di bilik seni. Menjawab tentang perkembangan teknologi informasi saat ini. Iya, supaya nyampe ke tangan semua generasi penerus. Itu program yang sangat
ya kita andalkan nanti di edukasi di bilik sini. Nah, untuk berikutnya program ketiga itu sosialisasi. Sosialisasi itu lebih kepada ada dua, daring sama luring, dalam jaringan dan luar jaringan. Jadi kita bisa menyampaikan bentuk-bentuk kesenian yang kita miliki kepada masyarakat lebih luas melalui daring dan luring. Itu melalui Ini yang sudah didokumentasikan begitu. Iya, itu dia. Pengembangannya setelah itu baru kita masuk ke presentasi. Presentasi itu berupa bentuk program yang akan kita tampilkan apa yang sudah kita data, kita edukasikan ke generasi penerus, kita sosialisasikan dan lalu kita presentasikan ke dalam bentuk pertunjukan, berbentuk galeri, berbentuk buku atau naskah yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Nah, seperti itu program yang akan kita laksanakan di tahun depan dan 5 tahun ke depannya. Yang terakhir adalah ekspansi. Nah, ekspansi itu berupa kayak penjajahan gitu ya, menjajah, Iya, menjajah. ekspansi Jadi penjajahan. lebih kuat kita beraksi untuk mempromosikan dan mempromosikan dan memberdayakan kesenian Melayu kita untuk ke seluruh masyarakat. Ekspansi dalam kawasan regional, nasional dan internasional. Jadi kita tidak hanya di pusat kota Riau, tapi kita masuk ke ranah 12 kabupaten kota yang ada di Riau. Lalu kita ke wilayah Sumatera, terus nasional, terus baru ke internasional. Karena menyangkut sesuai dengan visi misi Riau 2025, yaitu menjadikan Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan yang agamais di Asia Tenggara. Nah, itu sebagai landasan kita membuat program 5 berjenjang Dewan Kesenian Riau tersebut. Program 5 berjenjang, wah luar biasa sekali. Landasannya ada, mau dibuang di mana ada, lalu mau diapakan ada, lalu di apa ya? Tujuannya nanti seperti apa? Wah luar biasa sekali. Karena kita sesuai dengan misi Riau, menjadikan masyarakat Riau adil, masyarakat Riau yang beradab, yang berbudaya dan beradab. Karena kesenian adalah salah satu alat budaya yang harus kita kemas dengan baik demi nilai-nilai yang akan kita sampaikan kepada generasi penerus, kepada masyarakat, bahwa vibe-nya itu, nilai-nilai itu penting untuk dirasakan ke generasi penerus. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, cincin tuan-tuan, puan-puan. Nah, 5 apa tadi nama Pak? 5 program berjenjang. Nah, 5 program berjenjang yang sudah dirumuskan oleh program tim kreatif Dewan Kesenian Riau tentunya. Semoga nanti ini dapat kita laksanakan. Apa bentuknya nanti kita tanyakan. Nah, tunggu. Kita kembali ke Bang Toy. Ya. Bang Toy. Nah, kita buat tentang program tadi nih Bang. Ya. Dewan Komite Musik Dewan Kesenian Riau, apa nih Bang program-program yang sudah dilakukan, meskipun kita ketahui bersama Dewan Kesenian Riau baru beberapa bulan ditabalkan secara resmi, apa yang sudah dilakukan oleh Komite Musik dan apa mungkin yang akan dilakukan ke depan. Baik, kalau untuk program itu dari awal kita sudah menyusun juga dengan bimbingan dari ketua 3 yang membidangi program itu. Ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang gitu. Yang jelas untuk di pengurusan ini langkah-langkah yang komite musik lakukan itu kita database dulu. Jadi dengan kondisi yang baru ini kita seperti anak yang baru gitu. Jadi kita belum punya data, kita cuma punya rumah tapi kita belum punya lemari, kita belum punya ini. Jadi step by step kita akan mendata dulu komunitas-komunitas musik dan sanggar-sanggar musik yang ada di Kota Pekanbaru, pada yang khususnya dan pada umumnya nanti di Provinsi Riau gitu. Cuman
tinggal waktu dan teknisnya aja nanti yang sekarang ini lagi berjalan gitu. Dan untuk program awal komite musik itu kita ada program Bincang Petang. Bincang Petang ini sebenarnya dia bertujuan sebagai selain buat pendataan, jadi sanggar itu kita undang ke komite musik, kita kasih borang-borang yang untuk diisi itu sebagai bahan untuk pendataan kita. Nanti akan kita aplikasikan ke sistem yang lagi kita susun juga, jadi database. Dan terus kita seperti sharing dan meminta masukan apa kendala, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan terhadap komite musik untuk kedepannya gitu. Jadi lebih ke ya berbincang gitu. Jadi kalau kita berbincang itu lebih lebih curhat. Nah, karena di program itu kita tidak adakan fasilitas rekaman, tidak ada video, tidak ada kamera. Jadi mungkin bisa lebih share-nya bisa lebih lepas, mungkin masalah seperti unek-unek mungkin atau kendala lah bagi mereka, itu mungkin kendala yang kalau ada kamera mungkin itu tak terucap gitu. Tapi dengan konsep Bincang Petang yang kita buat itu akhirnya beberapa hal yang mereka anggap krusial itu akhirnya bisa tersampaikan ke kita. Jadi nanti masukan-masukan itu akan kita bundel dalam satu folder pikiran dari kawan-kawan, dan itu nanti akan kita sadur dan kita uraikan lagi dalam bentuk program yang akan kita buat. Jadi program yang kita buat itu berdasarkan dari hasil pemikiran kawan-kawan yang kita undang ke sini gitu. Betul. Berarti mengundang ini dalam rangka merumuskan dan pendataan gitu. Seperti juga yang dijelaskan oleh Bang Vito tadi, ada mendengarkan dulu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, aspirasi. Nah, apa yang dibutuhkan kira-kira dari kebutuhan yang sudah diinventaris itu nanti dapat merumuskan satu kesimpulan dan mencari solusi dari itu. Karena beberapa ini udah masuk ke episode keempat minggu kemarin, itu lebih kurang kendala dan harapannya itu lebih kurang sama gitu. Cuman mungkin penyampaian dan kondisi mereka aja yang berbeda gitu. Tapi pada dasarnya apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan itu lebih kurang sama, dan itu juga bukan harapan mereka. Kita juga berharap seperti itu gitu. Semua ya yang jelas kita menginginkan segala sesuatu itu harus baik dan yang terbaik gitu. Makanya dengan program Bincang Petang ini kita merangkum masukan-masukan dari kawan-kawan komunitas, merangkum keinginan dan pengharapan mereka terhadap komite musik Dewan Kesenian itu yang nanti akan kita jadi banyak hal, banyak bahan yang akan kita susun dalam bentuk program apapun itu. Betul. Luar biasa sekali nih. Wah, komite musik dan bagian tim kreatif matching. Apa yang telah dirumuskan tim kreatif juga sudah dicoba untuk, karena kita selama berbulan-bulan kita diskusi betul. teman-teman yang ada di sini. Jadi akhirnya buah-buah pemikiran itu kita coba aplikasikan di komite itu. Jadi kita mencoba mengaplikasikan itu dengan kelompok-kelompok kecil dulu. Yang penting kita setiap minggunya itu ada progres buat teman-teman komunitas dan progres buat kita yang di komite musiknya sendiri gitu. Mungkin kayak ada beban gitu ya Bang Ito. Ya, ada beban kita sebagai Dewan Kesenian Riau itu untuk menerima semua keluh kesah yang ada, terus memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Itulah fungsinya Dewan Kesenian Riau. Sampai saya memberitahu kepada mereka, coba kalian manfaatkan Dewan Kesenian ini gitu. Apa yang kalian manfaatkan, pakai azas manfaat. Baik itu wadah, tempat buat latihan, tempat buat rapat, atau ada hal-hal yang bersifat mungkin perlu bantuan. Ya kalau kita ada anggaran, kita bantu dengan anggaran. Kalau tidak, mungkin kita bisa bantu dengan fasilitas gitu. Atau dengan kemudahan-kemudahan lain gitu. Yang paling utama itu bantuan moral. Moral itu yang paling mahal. Kalau bantuan uang ya semua orang bisa terbantu. Semua bisa. Moral tapi moral dan
ya fasilitas minimal. Ya kayak gini, kayak ada sini udah mulai setiap sore ada kawan-kawan yang latihan, Iya betul. kawan-kawan yang mungkin ada rapat virtual dengan fasilitas Dewan Kesenian, ya manfaatkan saja fasilitas Nonton yang film ada. pendek Gitu. bersama. Iya. Kita pernah nontonnya gitu. Macam. Luar biasa sekali nih, Cincin, tuan-tuan, puan-puan. Kita kembali Bang ke Bang Tito. Ini 5 program berjenjang tadi Bang. Kita sudah dapat pengertiannya apa yang masuk 5 program berjenjang ini. Nah, aplikasinya seperti apa Bang? Nah, tentunya kita ingin tahu nih, ada bocoran nggak apa yang ingin dilakukan oleh Dewan Kesenian Riau, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang ke depan dengan 5 program berjenjang ini. Bentuknya seperti apa? Nah bentuknya itu boleh disampaikan nggak ya di sini ya? Karena nanti babi nanti, aduh Tito jangan sampai. Tapi mungkin bocorannya Bocorannya paling gambaran. hasil akhirnya mungkin ya. Hasil akhirnya adalah untuk penyampaian terus sampai ke masyarakat luas sebenarnya nilai-nilai budaya Melayu, nilai-nilai norma-norma yang ada di dalam budaya itu yang kita sampaikan ke lubuk hati semua masyarakat yang ada di Riau ini gitu. Karena melalui kesenian sebagai alat budaya kita menyampaikan itu kepada masyarakat bahwa masyarakat menerimanya dengan baik, dengan tulus seperti itu. Jadi contohnya ya pasti akan seperti pertunjukan sini, pasti galeri yang ada itu pasti dalam bentuk naskah, dalam bentuk novel bisa, cerpen bisa, itu bisa kita sampaikan bentuknya, itu hasil akhir yang akan kita buat nanti gitu. Tapi bisa kita sampaikan bahwa kita di sini tidak hanya mencakup di ruang lingkup Riau saja, karena ekspansinya lebih luas dan sangat luas gitu, se Asia Tenggara. Apalagi platform nanti menggunakan digital. Ya, daring dan luring seperti itu. Karena dia bisa juga mungkin jadi bahan edukasi juga kan. Iya pastinya. Bahan edukasi, bahan kajian, bahan pembelajaran. Mungkin untuk pertinggalan Mempermudah. kita, untuk generasi-generasi Ya. selanjutnya. Baik, mungkin gini, mungkin cukup apa ya, cukup berbeda. Misalnya pengurusan Dewan Kesenian Riau beberapa tahun belakangan dan juga sekarang ini ada mungkin yang memandang bahwa Dewan Kesenian Riau sekarang didominasi oleh pelaku-pelaku Iya, seni betul, yang ya. masih muda. Masih muda ya. Bagaimana sendiri Abang menanggapi hal itu? Nah, istilah zaman sekarang kaum milenial ya. Kaum milenial banyak sekali. Kita sebagai kaum yang di tengah-tengah, ke yang tua kita, kaki kanan kita, yang di kiri, kaki kiri kita di kaum milenial. Jadi kita di pihak yang di tengah yang bisa masuk ke dua sisi itu. Jadi ya anak-anak muda yang di Dewan Kesenian Riau bisa sangat membantu untuk bisa menyampaikan ke yang pihak yang lebih tua dan menyampaikan ke pihak yang lebih muda untuk yuk kita sama-sama membangun negeri ini dengan kesenian, dengan budaya yang sangat kita junjung tinggi bersama-sama. Nah itu ya makanya kita sekarang di sini. Tentunya tak lepas kita minta permohonan dan juga bantuan kepada seniman-seniman Ya. yang lebih menguasai, Ya. teman-teman yang Pasti. lebih yang kita tuakan selama ini untuk Pastinya. arahan apa yang Untuk bimbingan bimbingan dan pastinya, arahan yang bimbingan dan ingin arahan. dilakukan tentunya. Bang Tos sendiri bagaimana Bang? Mungkin di posisi ini mungkin kita lebih bisa untuk mengakomodir baik itu yang junior atau senior, itu mungkin kayaknya kita masuknya lebih enak ya. Enak, iya. Karena di kalau untuk di generasi yang di atas kita otomatis kita kenal, kita juga nongkrong, kita juga Sudah pernah kita juga diskusi dan kita juga pernah bersama gitu dengan yang adik-adik kita yang di luar. Mungkin kalau dengan kita mereka tidak begitu segan untuk berdiskusi, bisa akrab ya Bang ya. dan untuk akrabnya lebih cepat. Tapi kalau mereka langsung melompat dengan senior itu mungkin Ada batas. untuk ngobrol aja itu Ya, kurang dapat gitu. ketakutan lah. Ya, Secara mungkin pribadi. keuntungannya mungkin situ. Jadi untuk
mengakomodir itu mungkin kita berada di wilayah yang kemana aja mungkin lebih bisa masuk dia, Lebih fleksibel. Artinya bisa disebut sebagai jembatan. Sebagai Ya. jembatan. Ya, luar biasa sekali, Cence, tuan-tuan, puan-puan. Baik, Cence, tuan-tuan, puan-puan, tentunya banyak yang ingin kita sampaikan dan ingin kita bicarakan tentang Dewan Kesenian Riau ini. Seni musik dengan program-program yang telah dijalankan walaupun baru beberapa bulan ditabalkan, sudah mencoba untuk merangkul dengan berbagai keterbatasan, baik pun keterbatasan hal lain internal dan keterbatasan kondisi pada saat ini. Iya. Sudah coba melakukan, tentunya jangka panjang ke depan banyak hal-hal yang ingin dilakukan lagi. Iya. Nah, begitu juga dengan tim kreatif Dewan Kesenian Riau merumuskan rumusan ini, saya rasa ya untuk jangka panjang luar biasa sekali. Ada hal-hal tahapan-tahapan yang ingin dicapai dari Dewan Kesenian Riau itu sendiri. Nah, dengan kehadiran misalnya Dewan Kesenian Riau sekarang dianggap didominasi oleh pelaku-pelaku yang muda, bukan berarti hendak melangkahi, Ya, mungkin. tidak. tetap menjadi panutan dan juga minta tunjuk ajo kata orang iya. itu kepada seniman-seniman senior yang lebih ada senior. di Provinsi Riau ini khususnya. Iya. Bukan begitu, Bang? Ya, Setuju. Kalau salah koreksi. karena kita juga masih butuh bimbingan juga betul. terhadap yang senior dan ke junior pun kita nggak begitu susah untuk masuknya gitu. Betul. Iya. Jadi lebih mengalir kayaknya. Betul. Semoga dengan keberadaan Dewan Kesenian Riau kita aktifkan kembali, kita Ya. geliatkan kembali Geliatkan kembali. hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh senior-senior, yang pernah dilakukan oleh seniman-seniman yang lebih kita tuakan selama ini tentunya. Karena di Dewan Kesenian ini juga tidak ada batasan eksekutif, eksklusif, itu tidak ada. Secara berkesenian kita sama, cuman ya dalam sebuah struktur tentu ada orang yang harus menduduki itu. Ya, betul. Jadi secara proses berkesenian ya kita juga sama, kita juga masih berproses buat itu gitu. Tapi ya memang harus ada orang yang dipercaya untuk minimal bisa mengcover, menjadi fasilitator Ya. buat beberapa kelompok-kelompok atau kantong-kantong seni yang lagi bergeliat sekarang ini. Ya. Luar biasa sekali nih, Cence, tuan-tuan, puan-puan. Baik, Cence, tuan-tuan, puan-puan, kita akhirnya berada di ujung acara. Dengan berat hati tentunya kita harus berakhir karena keterbatasan waktu yang harus kita tayangkan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan pada saat episode selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai Dewan Kesenian Riau, baik itu komite musik dan juga program-program dari Dewan Kesenian Riau itu sendiri. Sebelum saya tutup, seperti biasa saya ingin masing-masing dari abang-abang sekalian menyampaikan hal-hal kepada penonton kita, pada masyarakat kita yang menyaksikan video ini. Hal apa yang mungkin ingin disampaikan yang terlewat saya pertanyakan, Bang? Silakan, Bang. Ya, mungkin saya duluan. Iya. Itu. Gini, ada mimpi, ada keinginan gitu. Jadi minimal dari komite musik ini, Ya. kita melihat dari kawan-kawan yang produktif dalam bentuk karya yang dijadikan dalam bentuk fisik, baik itu musik. Saya rasa seluruh perjabangan seni juga begitu ya. Klimaksnya mungkin karya yang dalam bentuk fisik gitu. Jadi ada beberapa ada langkah-langkah yang lagi kita susun untuk mengantisipasi itu. Mungkin kita akan memanfaatkan jaringan Dewan Kesenian ini, Dewan Kesenian Riau dan Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Itu kita akan mengupayakan pendistribusian untuk karya-karya kawan-kawan kita itu. Jadi kita akan membawakan jaringan itu untuk menjalankan sistem
industri berkeseniannya gitu. Jadi produk-produk kesenian itu kita akan coba membuat lapak-lapak di kabupaten kota gitu. Jadi minimal kita berkarya, kita dah tahu ini mau dijual kemana gitu. Yang selama ini kan cuman ya door to door, kawan ke kawan, dan itu juga nilai belinya cuman sekian persen gitu. Lebih banyak yang minta gratis daripada yang mau beli ya, Pak Ito ya. Jadi itu merupakan usaha-usaha yang lagi kita jalani untuk membentuk sistem itu. Membangun atmosfer itu Bang ya. Ya, jadi kalau kita bicara karya, kita akan berbicara masalah industrinya. Ya. Karyanya mau diapain? Ya. Dan itu berlaku untuk seluruh sektor seni yang ada, baik itu kawan-kawan sastra, kawan-kawan tari, mungkin pagelarannya direkam, dibikin dalam bentuk DVD dan bisa didistribusikan ke kabupaten kota dan bisa dijadikan untuk bahan apresiasi kawan-kawan di daerah gitu. Ya. Dan itu akan berlaku timbal balik. Bagi juga dengan kawan-kawan yang di daerah. Saya rasa itu akan menjadi peluang yang baru untuk kita dan itu akan bisa menjadi pemicu bagi kawan-kawan untuk lebih giat berkarya dan menghasilkan dalam bentuk fisik karyanya gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu bisa terwujud dalam waktu yang dekat. Amin ya robbal alamin. Tentunya menjadi harapan kita Ya. bersama. Sebab Dewan Kesenian Riau merupakan wadah bagi seniman Riau, dan siapa yang mengurus di sini tentunya sebagai sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola ini saja, bukan berarti dia yang mempunyai. Ya. Maksudnya seperti itu Bang ya. Bang Tito, hal apa yang mungkin yang terlewat saya pertanyakan yang ingin disampaikan Bang? Ya, paling singkat saja mungkin pesan-pesan buat seluruh teman-teman yang ada ini menyaksikan podcast ini. Teruslah berkarya, teruslah berkreativitas, sebarkanlah getah-getaran yang positif ke seluruh penjuru dunia. Wah, Gitu. Dan satu juga mungkin tegur kita gitu ya. Iya. Karena juga kita butuh itu gitu. ya. Dan bimbing kita Dan kalau bimbing ada juga. salah. Tentunya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih sekali Bang Toy, Bang Tito telah menyempatkan waktunya untuk Sama-sama. berbual-bual kita di podcast ini. Ini sebagai lecutan utama pertama mungkin bagi kita untuk menggali sedikit tentang Dewan Kesenian Riau yang baru beberapa bulan belakangan ini dikabarkan. Ada sedikit bocoran-bocoran kalau episode sebelumnya kita membahas tentang seni rupa, tentang seni teater, sastra, tari, dan ini musik dan juga program-program dari tim kreatif. Ada hal yang ingin disampaikan tentunya kepada penonton semua, kepada masyarakat semua khususnya yang berada di Provinsi Riau, karena Dewan Kesenian Riau melingkari seluruh bagian di Provinsi Riau ini. Tapi capaiannya ke depan seperti yang diucapkan oleh Bang Tito tadi, tidak hanya Riau nanti. Kita bahkan tujukan untuk dunia dengan platform-platform yang sekarang sangat banyak sekali memudahkan kita berbagi informasi. Iya. Baik JJ, tuan-tuan, puan-puan, sampai kita di ujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Toy. Ya, sama-sama. Sama-sama, Bang Denny. Tito. Semoga nanti di lain kesempatan kita dapat berbagi informasi lagi seputar kesenian dan juga Dewan Kesenian Riau. Baik JJ, tuan-tuan, puan-puan, terima kasih sudah menyaksikan podcast DKR ini. Tentunya podcast ini akan habis begitu saja kalau kawan-kawan tidak menyaksikan, tidak subscribe, tidak like dan share sehingga dapat disaksikan oleh orang ramai. Share di media-media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Saya Denny Apriyadi, mohon undur diri, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau pernyataan saya atau apapun yang kami bincangkan di sini salah, mohon tunjuk ajarnya. Tentunya apa yang menjadi pembincangan ini sebagai sebagai membuka wacana. Semoga nanti ada hal-hal yang dapat kita bicarakan lagi ke depannya. Saya Denny Apriyadi, mohon undur diri. Wassalamualaikum